bersama Yeji. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan akan kami uji dengan ketakutan, kelaparan, dan dengan harta dan jiwa. Dan hari ini kita takut, seluruh dunia takut terhadap corona, takut fisik, takut jiwa juga. Hari ini tidak ada yang berani berkata, akulah yang paling hebat, akulah yang paling sehat. Mendadak semuanya pada takut mati. Makanan jadi sulit, minuman juga sulit, stok makanan semua orang jadi kesulitan, pedagang-pedagang, penjual, usaha semuanya bangkrut oleh karena ada aturan lockdown, karantina wilayah, PSBB dan sebagainya. Maka kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar seperti apakah? Di dalam Al-Quran tadi pada ayat berikutnya Allah katakan alladzina asabatuhum idza musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang apabila kena musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaannya adalah musibah itu apa? Musibah adalah segala hal yang menimpa pada diri kita. Contoh, hari ini misalnya kamu mulanya gaji cuma 4 juta. Tiba-tiba dinaikkan jabatannya sehingga gaji pun naik jadi 10 juta. Maka orang-orang biasanya berkata, alhamdulillah, dia senang. Seperti ini kurang, karena itu musibah. Musibahnya dari mana? Oke. Pada saat gaji 4 juta masih akrab, masih silaturahim, masih sering ke masjid, masih menyapa orang. Tapi begitu pangkat naik, kemudian gaji naik, mendadak angkuh, sombong sama tetangga, sama orang-orang yang dulu sahabatnya, enggak level lagi. Dia enggak mau lagi bergaul. Nah, berarti apakah harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah yang makin menjauhkan nilai dari ketuhanan? 10 juta dengan pangkat yang naik bisa makin jauh dari Tuhan, bisa makin dekat dari Tuhan. Kalau begitu, mau gaji 10 juta kek, mau naik 20 juta kek, atau mau kurang 2 juta, atau sama sekali, itu namanya musibah. Persis sama hari ini corona. Corona sama, baik buruk. Sebelum masuk corona saya berikan contoh yang paling afdol kemarin, misalnya Gunung Merapi. Ketika lagi jegler, orang nangis-nangis, wah gitu. Tapi begitu 2 tahun 3 tahun kemudian mereka gembira ria. Kenapa? Karena gara-gara Gunung Merapi meletus, maka mereka mendapatkan duit banyak. Ada pasir, tanah jadi subur, batu bisa dijual. Dulu yang nangis tiba-tiba mendadak pada seneng. Begitu pula hari ini corona. Corona adalah musibah. Jadi satu sisi segi politik, segi budaya, ada yang bilang bahwa itu hancur, tapi pada sisi ada kebaikannya dengan corona. Salah satu kebaikan yang bisa kita ambil dari corona adalah bahwa hari ini yang katanya konon tahun 4.0 sebagai digambarkan sebagai tahun era digital industri yang hebat, maka semuanya serba perkasa dengan digitalisasi. Hanya gara-gara corona, negara superpower semacam Amerika 28.000 terkapar dan tidak mampu mendeteksi keberadaan corona. Semua orang tercekan. Seluruh dunia mendadak ketakutan, kecemasan. Era 4.0 yang dibanggakan, yang diangkuhkan, yang diagung-agungkan sirna sudah. Maka ini bisa menyadarkan kepada kita bahwa dengan kepongahan
maka kita akan hancur. Corona menyadarkan kepada kita bahwa ada hal yang lebih kuat dari keperakasaan teknologi. Karena itu pada kesempatan corona ini, hikmah positifnya yang kedua bisa kita ambil adalah bahwa tubuh kita itu lemah. Tidak ada satupun di dunia ini yang berkata, akulah yang paling sehat, akulah yang paling kuat. Enggak ada yang berani. Hari ini dengan adanya corona, maka bisa menyadarkan diri kita, maka firman Allah yang seperti yang saya sampaikan tadi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila ditimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bulan Ramadan dengan adanya corona ini sama persis, baik dan buruk. Corona itu bisa baik bisa buruk, tergantung perspektif kita. Maka barang siapa, kata Allah tadi, wabasyiris syabirin, kabar berikan kabar gembira kepada orang sabar. Orang sabar adalah orang apabila kena musibah dia berkata innalillah. Maknanya dalam konteks ini berarti corona datang adalah menyadarkan kepada kita atas keangkuhan.